Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Torik Alail. Saya dari kelas 003, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek saya tentang sistem penggajian karyawan. Pembahasan pertama yaitu latar belakang dan tujuan. Yang kedua yaitu teori yang diimplementasikan dalam program. Yang ketiga, penjelasan program. Yang keempat, rancangan program demo, program, dan soft copy program. Yang kelima, penutup dan referensi. Yang pertama, latar belakang dan tujuan. Dalam dunia bisnis modern, manajemen gaji karyawan merupakan aspek penting dalam menjaga kestabilan dan kepuasan tenaga kerja. Mengelola gaji yang baik memerlukan sistem yang terkomputerisasi dan terstruktur dengan baik. Oleh karena itu, saya membuat tugas sistem penggajian karyawan menggunakan bahasa C++. Tujuan utama saya itu adalah mengembangkan program sederhana namun efektif yang dapat mengelola informasi gaji karyawan, menghitung penggajian secara otomatis, dan memberikan laporan yang informatif. Yang kedua yaitu dasar teori pernyataan if-else. Pernyataan if-else memungkinkan penerapan logika kondisional dan aliran kontrol percabangan berdasarkan evaluasi ekspresi Boolean. Ini memberikan cara untuk memodelkan pengambilan keputusan di dunia nyata. Secara teoritis, pernyataan if-else dipetakan ke cabang kondisional dalam diagram transisi keadaan yang digunakan dalam ilmu komputer. Bagian if dijalankan jika kondisinya benar. Jika tidak, bagian lain akan dijalankan kondisi Boolean. Dalam pernyataan if-else didasarkan pada logika proporsional dan predikat dalam ilmu komputer teoritis. Kondisi tersebut bernilai benar ataupun salah. Secara teoritis, pernyataan if-else menambah fleksibilitas untuk mengontrol aliran. Tidak seperti eksekusi program linear yang kaku. Ini memodelkan pengambilan keputusan di dunia nyata. Nah, kondisi dalam pernyataan if-else dapat dimodelkan menggunakan mesin status dan diagram alur dengan cabang kondisional. Nah, secara keseluruhan, pernyataan if-else transisi keadaan dan kebutuhan untuk mengekspresikan percabangan bersyarat dalam perangkat lunak. Nah, contoh dari pernyataan if yang digunakan baik dengan maupun tanpa else dalam program yang saya buat. Yang ketiga yaitu penjelasan program. Ini adalah program sistem penggajian dalam yang menghitung gaji karyawan termasuk tunjangan dan potongan. Di sini akan dijelaskan lebih terperinci. Yang pertama, IOStream, yaitu untuk operasi input dan output. Yang kedua, menggunakan namespace std untuk perpustakaan standar. Yang selanjutnya yaitu fungsi main, yaitu adalah titik masuk eksekusi program.
Mendeklarasikan variabel untuk menyimpan detail karyawan seperti nama, gaji, tunjangan, dan lain sebagainya. Mencetak teks pengantar dan detail program. Label menu dideklarasikan untuk pernyataan butuh nanti. Nah, mencatat teks menu untuk penggajian karyawan. Mengambil nama karyawan sebagai masukan. Mengambil kelompok gaji karyawan sebagai input A, B, C, dan D. Nah, ini termasuk golongan gaji. Jadi ini ada 4 golongan gaji. Menerima tanda if else untuk menentukan gaji pokok berdasarkan kelompok. Menerima masukan jika pegawai sudah menikah, menghitung tunjangan dan tunjangan anak berdasarkan itu. Memvalidasi jumlah anak menggunakan if else. Menginput jumlah hari kerja dan menghitung tunjangan makan. Memvalidasi input hari menggunakan if else. Label resi dideklarasikan untuk pernyataan GoTo. Mencetak slip gaji berdasarkan tunjangan dan potongan. Menghitung pajak berdasarkan total penghasilan. Mencetak gaji bersih akhir setelah dipotong pajak. Mengembalikan 0 untuk menunjukkan kebersihan keseluruhan program. Secara keseluruhan, program ini mendemonstrasikan menggunakan variabel, operasi input, output, pernyataan if else, dan GoTo di C++ untuk membangun sistem penggajian sederhana. Yang keempat yaitu rancangan program, demo program, dan soft copy program. Dan ini salah satu flowchart yang saya buat. Ya. Demo program. Di sini saya akan menjelaskan demo program. Yang pertama yaitu masukkan nama karyawan. Nah, di sini kita akan memasukkan nama karyawan terlebih dahulu. Yang kedua, masukkan golongan gaji pokok. Nah, di sini yang kedua masukkan golongan gaji pokok. Ini terdiri ada 4 jenis A, B, C, dan D. Yang ketiga, masukkan status pernikahan. Kalau di sini masuk status pernikahan, kita hanya menulis Y atau T. Y itu berarti sudah menikah, ya sudah menikah, T itu tidak atau belum menikah. Yang keempat yaitu masukkan jumlah anak jika memiliki anak. Kalau sudah memiliki anak, masukkan jumlah sesuai anaknya berapa. Kalau tidak, tulis keterangan 0. Yang kelima, masukkan jumlah hari kerja dalam sebulan. Jadi di sini hari kerja dalam sebulan itu 20 hari, yaitu seminggu 5 hari kerja. Sesuaikan dengan masuk jam kerjanya. Kita dulu pasal. Yang terakhir tadi itu hasil dari slip gaji yang sudah dipotong oleh pajak. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, penutup dan referensi. Oke, cukup sampai di sini saja. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam suatu kata per kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.